Halo Bro and Sis, balik lagi bersama Zaldi di Zalpisi. Di episode Ngobrol Puter kali ini, kita akan tanya jawab tentang yang namanya Windows 10 alias Windows 10. Yuk lanjut. Oke bro, kita mulai aja. Apa sih Windows 10 itu? Hah? Pertanyaan macam apa ini Bambang? Windows 10 itu sejenis kue apem bro. Rasanya enak, terus anget-anget, terus basah-basah gitu. Windows 10 itu adalah operating system atau OS yang dibuat oleh Microsoft. Operating system ini adalah yang latest alias yang terbaru. Jadi untuk menggantikan Windows 8.1, Windows 8 atau Windows 7. Apakah Windows 10 gratis? Tentu saja Windows seperti Windows yang lain, Windows 10 juga berbayar alias berlisensi. Cuman memang ada Windows 10 yang gratis. Contoh, kalau lo beli laptop atau perangkat yang sudah bundling dengan Windows 10, nah itu bisa dibilang Windows-nya gratis alias Windows bawaan, walaupun harganya sedikit lebih mahal daripada perangkat yang kosongan OS-nya. Kalau lo download Windows 10 terus nggak diaktifasi alias nggak diisi serial numbernya, itu lo bisa pakai Windows 10 itu gratis selamanya, tapi dengan batasan. Jadi kalau Windows yang non-activated atau nggak diaktifasi itu batasannya adalah lo nggak bisa personalize. Contoh, lo ganti-ganti wallpaper itu nggak bisa. Terus lo ganti-ganti warna taskbar, lo ganti warna jendela yang lain itu nggak bisa di Windows yang non-activated. Tapi tetap lo secara fungsional lo dapat Windows 10 yang gratis, tanda kutip ya, kalau lo nggak aktivasi. Pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya Windows Ori dengan Windows bajakan? Nah, ini juga pertanyaan yang paling sering nih ditanyain ke gua. Bedanya Windows Ori dengan bajakan itu sebenarnya secara fungsional nggak jauh beda ya. Tapi kalau Windows bajakan, lo aktivasinya pasti pakai krek-krekan atau aktivator namanya. Nah, di situ krek-krekan atau aktivator itu banyak bawa virus biasanya atau bawa malware. Jadi secara nggak langsung Windows lo tuh, kalau bajakan ya, Windows bajakan lo tuh sedikit rentan atau bisa dibilang nggak stabil lah. Kalau Ori tentunya original ya, lo nggak akan disusupin malware pertama kali lo install. Tapi kalau bajakan ya itu tadi, krek-krekannya itu bro bahaya, banyak virus. Gue pernah pakai Windows bajakan dulu, gue pernah pakai. Dan gue ngerasain apa ya, yaitu nggak stabil. Terus juga kadang suka ada program yang nyusup di krek-krekan, atau mungkin krek-krekan lo kebaca sebagai virus oleh antivirus. Next, apa sih bedanya Windows COA, OM, OLP, dan FPP? Nah, kalau lo beli Windows itu lo bakal dihadapin dengan macam-macam jenis lisensi ya. Pertama ada yang namanya COA. COA itu singkatan dari Certificate of Authenticity. Jadi bentuknya seperti stiker ya. Nih gua kasih contoh. Nah, ini adalah contoh stiker Windows COA. Jadi Windows COA itu sebenarnya Windows bawaan dari perangkat, tapi lisensinya lo dapat stiker untuk menandakan kalau ini perangkat lo terinstall atau dibundling dengan Windows asli ya, serial number asli seperti itu. Windows OM itu apa? Windows OM adalah singkatan dari Original Equipment Manufacturer. Sebenarnya nggak jauh beda sama COA. COA itu sendiri adalah bentuk Windows yang dilisensikan dengan cara OM. Jadi kalau lo beli perangkat, lo beli laptop, lo beli PC, ada Windows bawaannya, itu adalah Windows OM. Salah satu bentuk keaslian lo dapat stiker COA. Tapi kalau yang sekarang Windows itu biasanya dibundling dengan perangkat melalui BIOS.
Jadi lo nggak akan dapat stiker coa kalau lo baru beli. Windowsnya sudah ada di situ, dan berarti Windowsnya adalah Windows OEM. Seperti laptop yang gue pakai sekarang, ini Windowsnya OEM, tapi non coa. Gue nggak dapat stiker coa, tapi Windowsnya sudah ori dari sananya. Seperti itu. Nah, kalau OLP apa sih? OLP adalah Open License Product. Nah, lo bisa googling, lo bisa lihat di situs Microsoft-nya bahwa Windows OLP adalah Windows yang terlisensi biasanya dalam jumlah banyak. Contoh, kalau lo beli perangkat nih ya, dalam jumlah belasan atau puluhan atau ratusan, dan lo mau pasang Windows di situ, daripada lo beli Windows satu persatu jadinya mahal, mendingan lo beli Windows dengan lisensi OLP. Jadi lo akan dapat, di sini ada keterangannya, lo dapat satu installation disk, terus satu product key. Nah, product key ini bisa dipakai sesuai dengan kuota perangkat yang lo beli. Contoh tadi, kalau lo beli 10 perangkat, ya lo dapat kuota 10 perangkat dengan satu product key yang bisa lo install di 10 perangkat tadi, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, Windows lisensi FPP. FPP itu singkatan dari Full Product Package. Biasanya Windows ini adalah Windows dengan bentuk fisik seperti box. Contohnya seperti ini. Windows FPP adalah Full Package Product, dimana kalau lo beli Windows ini lo akan dapat kotak, terus buku manual, terus juga mungkin brosur-brosur lain atau DVD tentunya. Bisa juga bentuknya flash disk seperti ini. Jadi intinya adalah Windows COA itu salah satu bentuk sertifikasi Windows OEM. Windows OEM sendiri adalah Windows bawaan atau bundlingan ketika lo beli perangkat. Terus OLP adalah Windows dengan lisensi yang banyak, partai besar. Terus yang terakhir FPP, Full Package Product, adalah Windows dengan lisensi satuan ya, dan biasanya dapat bentuk fisik seperti kotak, DVD, ataupun flash disk installer. Oke, lanjut bro. Minum dulu bro, haus. Gimana sih caranya beli lisensi Windows 10? Nah, tentunya kalau lo mau beli lisensi Windows 10 atau Windows yang lain, lo harus ke authorized retailernya Windows ya. Sekarang sih kalau lo cari di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, lo bakal nemu lisensi Windows yang bisa dibilang tanda kutip murah ya. Kenapa bisa murah? Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas pengalaman gue pernah pakai, dan sampai sekarang sebenarnya gue masih pakai Windows yang murah itu. Windows murah itu bisa dibilang secara teknis original dan bisa diaktifasi secara online. Ya, gue nggak tahu dia dapat dari mana, tapi yang jelas daripada lo beli bajakan atau lo pakai krek-krekan ya, download sendiri, lo download krek-krekan, gue sih menyarankan lo beli Windows katakanlah tanda kutip murah-murah tadi. Karena apa? Karena itu tadi, kalau lo pakai bajakan, lo dapat malware, lo dapat krek-krekan di situ. Tapi kalau Windows ori tanda kutip juga, tetap lo technically Windowsnya ori dan terbebas dari segala bentuk paket-paket malware atau virus krek-krekan seperti tadi itu. Ya, soal moral gimana ya, mungkin banyak orang yang bilang lo Windowsnya juga nggak tahu dapat dari mana, ori apa enggak. Ya gua sih jujur aja, gua nggak peduli secara moral itu Windowsnya seperti apa, tapi yang jelas gua bisa pakai Windows tanpa krek-krekan atau bajakan seperti itu. Next, apakah lisensinya permanen? Kalau install ulang gimana? Nah, ini juga banyak yang nanya ke gua. Contoh, kalau lo udah beli lisensi Windows 10 ori ya, terus tiba-tiba komputer lo hang atau bermasalah, terus lo mau install ulang Windowsnya, apakah lo harus beli lagi? Jawabannya enggak. Lisensi Windows itu permanen dan biasanya dia ngebaca hardware ID-nya, entah itu PC atau laptop. Dan kalau lo mau install ulang lagi dengan lisensi yang sama, itu bisa. Jadi otomatis Windows lo teraktivasi ya kalau lo connect internet. Terus kalau lo ganti
ganti komponen, contoh hard disk, ganti RAM atau ganti grafik atau ganti VGA, gimana? Apakah Windowsnya masih tetap kebaca ori? Jawabannya iya. Untuk saat ini kalau lo ganti hard disk, lo ganti RAM, itu nggak akan pengaruh bro. Tetap aja Windows lo bisa kebaca. Bahkan kalau nanti diinstal ulang, lo akan tetap bisa aktivasi Windowsnya. Bahkan laptop yang gue pakai sekarang ini, gue udah ganti hard disknya jadi SSD semuanya. Terus RAM-nya juga udah gue upgrade. Gue udah install ulang berkali-kali, tapi Windowsnya masih bisa teraktivasi karena ini Windows OM yang tadi gue bilang. Jawabannya adalah kalau lo install ulang, lisensi lo akan tetap bisa dipakai. Jadi nggak usah takut bro. Lanjut. Nah, gimana cara cek versi Windows 10? Cara ceknya gampang. Gue kasih tahu nih. Lo ke kotak search atau icon search, lo ketik run, terus enter, lo cek, lo ketik WinVer. Seperti ini ya, WinVer. Nah, WinVer ini adalah jendela yang bakal ngasih tahu lo versi atau build Windows lo. Contoh Windows laptop gue ini Windows 10 versi 20H2 dengan OS buildnya 19042 sekian-sekian. Windows gue ini home single language ya. Terus registernya ke email gue karena biasanya Windows itu terregister ke Microsoft account kalau lo login komputer lo pakai Microsoft account. Tapi kalau nggak masalah, tetap dia akan ngebaca hardware code-nya dan akan meregistrasikan Windows-nya dengan perangkat lo, seperti itu. Atau bisa juga kalau di Windows 10 lo bisa cek sistem ya, sistem. Nah, di sini akan kelihatan Windows lo sistemnya 64 bit, terus Windows 10 Home Single Language versinya 20H2 ini di laptop gua. Oke, lanjut. Bagusan mana sih? Windows 10 atau Windows 81 atau Windows 7? Nah, ini sebenarnya kontroversial juga, bro. Jadi gimana ya? Kalau ngebandingin Windows 10 dengan Windows terdahulu kayak Windows 81 atau Windows 7 itu kayak lo bandingin contoh kendaraan. Bagusan mana sih? Mobil Honda City tahun 90 dengan mobil Honda City keluaran tahun terbaru. Nah, di situ lo bakal bilang, ya beda bro, beda tahunnya, beda fiturnya, terus beda segala macam. Windows juga sama bro. Bedanya Windows 7 sama Windows 10 adalah ya tahunnya. Di sini kita referensinya adalah waktu ya. Windows 7 itu dibuat zaman komputer lo masih Core 2 Duo, paling banter juga iSeries yang awal-awal ya, Sandy Bridge atau Ivy Bridge. Sedangkan Windows 10 dibuat beberapa tahun ini dan Windows 10 selalu diupdate. Jadi Windows 10 selalu ngikutin perkembangan dari hardware atau perangkat-perangkat yang terbaru. Nah, kalau ada orang yang bilang bagusnya Windows 7, stabilan Windows 7, lu tanya deh perangkatnya speknya apa. Dia bilang bagusnya Windows 7, jangan-jangan speknya masih Core 2 Duo lagi atau RAM-nya masih 2GB DDR2. Nah, kayak gitu. Terus Windows 81, Windows 81 tuh sebenarnya ya kalau gue pribadi ngalamin Windows 81 tuh kurangnya di mana ada beberapa fitur yang ngebug atau nggak stabil. Jadi sebenarnya dibandingkan Windows 81, jawabannya sudah pasti bagusnya Windows 10. Windows 10 itu adalah Windows yang paling stabil dan paling sering diupdate saat ini. Jadi gua rekomen banget lo pakai Windows 10, terutama kalau perangkat lo speknya baru ya. Kecuali perangkat lo atau PC lo speknya jadul atau lama ya, mungkin baiknya lo install Windows lama untuk ngimbangin performa si perangkat. Lanjut, bagaimana cara download ISO file Windows 10? Nah, sejak berapa tahun lalu Windows memberikan cara yang mudah untuk lo download file ISO Windows 10. Caranya gampang. Lo kudu pakai Media Creation Tool namanya. Jadi lo tinggal ketik aja
Media Creation Tool. Nah, Media Creation Tool ini adalah alat atau tool dari Windows untuk download ISO file Windows 10. Lo tinggal ikutin deh panduannya. Lo bisa burn atau download file ISO Windows 10, atau lo bisa masukin ke flash disk langsung. Gue sih biasanya prefer gue download ISO-nya, terus nanti bisa gue pakai lagi berkali-kali di flash disk ya. Gue buat flash disk installer gitu contohnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Windows 32 bit atau 64 bit? Jadi Windows 32 bit dan 64 bit sebenarnya ada perbedaan yang lumayan signifikan. Pertama, Windows 32 bit cuman bisa ngebaca RAM sampai 4 GB. Jadi kalau perangkat lo punya RAM di atas 4 GB nggak akan kebaca bro. Lo kudu pakai Windows 64 bit supaya RAM lo kebaca 8 GB atau 16 GB contohnya. Kenapa begitu? Karena era 32 bit itu sebenarnya era jadul ya. Perangkat waktu itu RAM-nya masih terbatas, masih di bawah 4 GB. Lo masih ingat nggak komputer RAM-nya cuman mungkin 64 MB atau 128 MB paling cakep tuh waktu itu. Nah, makanya kalau lo perangkat lo baru-baru nih, terus RAM lo juga gede, gua saranin sih lo pakai 64 bit. Jadi Windows 64 bit itu udah jadi standar sekarang, seperti itu. Selanjutnya, aman nggak sih Windows 10 diupdate? Jawabannya aman, karena memang kekuatan utama dari Windows 10 adalah update-annya. Kalau lo pakai Windows 10, gua sarankan update secara berkala. Misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, biar Windows lo dapat fitur-fitur terbaru atau dapat patch-patch keamanan yang paling baru. Jadi lebih aman. Ya memang sedikit lama sih kalau lo update Windows, biasanya memang tergantung koneksi ya, atau tergantung performa perangkat. Ada tuh PC-PC lama yang update-nya bisa sampai semalaman. Tapi ya worth it sih kalau gue bilang. Jadi mendingan lo update aja Windows lo selagi bisa, atau kalau sempat itu. Bedanya Windows 10 Home dengan Pro apa sih? Kalau Windows 10 Home biasanya memang ditujukan untuk pengguna rumahan atau home user. Jadi dia ada fitur media playernya, fitur segala macam. Tapi kalau Windows Pro ditujukan untuk profesional atau developer biasanya. Ya nggak harus developer sih, tapi profesional dalam artian kayak kantoran atau Windows atau user profesional lainnya. Windows Pro biasanya dibekali dengan fitur khusus. Misalkan Windows Pro ada fitur Windows Sandbox, di mana Windows Home nggak ada gitu. Atau fitur-fitur networking, misalkan lo telnet misalkan. Nah, lo mesti pilih yang mana. Biasanya kalau beli laptop dengan bundling Windows itu isinya Windows Home. Tapi kalau lo mau beli lisensi lepasan alias lisensi sendiri, ya kalau lo bisa sih lo beli Windows yang Pro, karena fitur-fiturnya lumayan berguna. Lagi pula kalau lo nggak pakai fiturnya, setidaknya lo dapat versi Windows yang full ya, yang teratas lah seperti itu. Tapi kalau pakai Windows Home pun nggak masalah. Kalau cuman dipakai buat penggunaan sehari-hari atau home user, misalkan lo nonton film, multimedia, atau sekedar browsing, bahkan pakai game pun Windows Home nggak masalah. Gua aja laptop gua ini isinya Windows Home ya. Tadi lo lihat gua nge-game, gua juga bikin video, ngedit musik, ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu cuman sedikit fitur-fitur minor lah di bidang teknis tertentu. Oke, pertanyaannya sudah habis. Moga-moga sesi tanya jawab ini bisa berguna dan bermanfaat buat lo. Kalau lo ada pertanyaan, jangan ragu, tinggalin komentar aja di video ini, atau lo bisa ke Instagram Zalpc Info atau website di zalpc.com. Lo bisa tanya atau konsultasi. Oke, sekian dulu ngobrol putar kali ini. Kita bertemu di ngobrol putar selanjutnya. Ciao.